Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM-nya dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya Ibu sudah mengirimkan link absen di Google Classroom. Pada anak-anak dipersilahkan absen di Google Classroom. Untuk pertemuan Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, untuk kita mengetahui bagaimana cara penyesuaian diri itu dan bagaimana cara menyesuaikan diri dengan baik. Ibu izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses yang terjadi secara terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri, pada orang lain, serta lingkungan untuk mengatasi konflik, kesulitan, dan rasa frustasi, sehingga tercipta suatu hubungan yang serasi antara dirinya dengan lingkungannya. Di sini ada aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama ada aspek self-knowledge dan self-insight. Pada aspek ini yaitu kemampuan memahami dirinya sendiri, bahwa dirinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang kedua ada aspek self-objectivity dan self-acceptance. Bersifat realistik setelah mengenal dirinya sehingga menerima keadaan dirinya. Yang kedua ada aspek self-development dan self-control. Pada aspek kali ini yaitu mampu mengerahkan diri, menyaring rangsangan-rangsangan dari luar seperti ide, perilaku, emosi, sikap, dan tingkah laku yang sesuai. Kendali diri dapat mencerminkan individu tersebut matang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Yang kedua ada aspek satisfaction. Menganggap bahwa segala sesuatu yang dikerjakan merupakan pengalaman yang apabila tercapai keinginannya, maka menimbulkan rasa puas dalam dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Untuk yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk menjadi lebih unggul di dalam lingkungan, dorongan untuk bersosialisasi. Yang kedua ada self-concept atau konsep diri. Yang ketiga ada persepsi. Yang keempat ada sikap, intelijensi dan minat. Dan yang terakhir ada kepribadian. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari keluarga, kondisi sekolah, teman, prasangka sosial, dan hukum dan norma. Nah, menurut anak
menurut rekan-rekan sekalian, kenapa sih kita harus menyesuaikan diri? Boleh mengeluarkan pendapatnya, silakan. Saya, Bu, Boleh, silakan. mengapa kita harus menyesuaikan diri? Menyesuaikan diri perlu atau penting untuk menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan sekitar. Baik, ada lagi? Baik, betul apa yang dikatakan oleh Teh Ulfa. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan terutama kita sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, jadi setiap orang harus bisa membawa dirinya di setiap keadaan. Seseorang yang bisa membawa dirinya dimanapun berada akan mudah menjalani hidup bersama siapapun, sehingga kemampuan ini perlu sekali dimiliki oleh setiap orang dalam menjalani hidupnya. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang penyesuaian diri. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan boleh diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Apakah seorang guru memiliki kewajiban untuk mengatasi, setidaknya membantu siswa yang menunjukkan adanya penyesuaian diri yang tidak tepat dalam proses pembelajaran? Jika iya, bagaimana cara yang efektif terkait hal tersebut? Jika tidak, tolong berikan penjelasan. Terima kasih. Baik, Ibu akan langsung menjawab terlebih dahulu. Jawabannya iya, karena seorang guru berkewajiban untuk membantu siswanya menunjukkan adanya rasa penyesuaian diri yang tidak tepat dalam proses pembelajaran. Karena di sini peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Namun, tidak semua peserta didik bisa mencapai perkembangan sesuai apa yang diharapkan. Jadi, cara yang efektif yaitu dengan seorang guru memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah-masalah dalam menerima pembelajaran, karena sebagai guru harus melakukan pembelajaran lebih kepada peserta didik agar tercapai sesuai apa yang diharapkan melalui hal yang disebutkan tadi, yaitu bimbingan belajar. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Saya, Bu. Boleh. Izin bertanya, apakah usia seseorang itu mempengaruhi proses penyesuaian diri? Baik, Ibu akan menjawab. Jawabannya iya, karena umur mempengaruhi proses penyesuaian diri. Dan penyesuaian diri itu adalah proses yang dinamis terus-menerus yang bertujuan untuk mengubah perilaku guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ada yang ingin menyimpulkan tidak inti dari pertemuan kita pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, silakan. Penyesuaian diri itu sangat penting bagi kita semua karena penyesuaian diri adalah proses yang terjadi secara terus-menerus
dilakukan oleh seorang individu untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri dengan orang lain serta lingkungannya. Penyesuaian diri ini bisa mengatasi konflik, kesulitan, dan rasa frustasi sehingga terciptanya hubungan yang serasi antara dirinya, orang lain, dan juga lingkungannya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Baik, terima kasih. Nah, betul yang dikatakan oleh Teh Widya bahwa penyesuaian diri itu sangat penting. Apalagi kita sebagai makhluk sosial dan makhluk hidup kan tidak jauh dari kata komunikasi, penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, baik. Ibu akan mengirimkan link tugas di kolom chat sebentar. Apakah ada? Ada, Bu. Baik, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk mengisi soal tersebut dan itu sudah termasuk absen. Mungkin dicukupkan saja pada pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu end meeting ya.